tadi kita sudah melaksanakan kegiatan medumisasi, belajar mendeteksi kodam. Jadi tadi sudah mengundang kodam, terus ditaruh di tengah seperti video yang telah ditayangkan. Nah, terus ini tadi yang undang Mas Yudi, terus Mas Midun dan Mas Yudi juga melaksanakan kegiatan pendeteksian atau belajar delok kodam. Jadi kira-kira pendapatnya dari mana dulu ini? Nah, kita tanya dulu sama bosnya ini. Kepripun mau cara pendeteksian kodam sing wis diundang iku mau? Punten iki nggih dereng saged nembus kula. Tasik peteng. Asik. Terus cara sing dirasakne Panas mripate, Pak. Jadi Mas Midun masih tahap proses belajar ya teman-teman. Jadi ketika tadi belajar melihat biar masih hitam. Jadi masih belum bisa melihat gambaran apa-apa. Cuma dari energi kodam itu tadi yang diundang di situ menimbulkan efek panas di mata Mas Midun ya, ngono. Iya. Jadi efeknya benturan energinya itu menjadikan panas. Itu sebenarnya pembelajaran buat kita, Lur. Jadi panasnya itu sebabnya apa? Nah, di situ kita itu sebenarnya harus cermat. Menggunakan pelatihan kontak karoma itu cermat. Wiki kok panas, solusinya piye ben gak panas. Itu sebenarnya pembelajaran buat kita. Apakah dari si kodam itu ada bentrok nggak mau dilihat, atau dari kitanya yang kurang konsen, kita dalemin lagi. Nanti ketika timbul panas seperti itu kita dalemin lagi. Tapi kebanyakan ya kalau bentrok seperti itu dari biasanya kebanyakan. Ini nggak menjadi patokan, tapi biasanya itu dari si kodam yang diundang itu tadi bentrok. Nah, mungkin bentrok karena kita mungkin belum salam atau kurang teknik, kurang penghormatan dan sebagainya. Nah, itu ilmu buat kita yang harus kita kaji. Jadi ketika bentrok seperti itu kita cepat-cepat harus koreksi ke badan. Ini kurangnya di kita apa? Kok bisa ini bentrok seperti ini? Nah, itu. Jadi iku meneh mau sinau meneh. Nah, awake iki kira-kira ana benturan apa kok iso bentur ngene iki kira-kira saka kodame tah saka awake dhewe. No. Itu pembelajarannya seperti itu loh. Jadi biasanya kebanyakan memang dari sananya ya, dari kodamnya, karena kita kadang belum salam, jadi dia itu gak welcome, intinya begitu. Wes ngono tok. Wes gitu aja lur. Dari Mas Midun, gelap gulita. Tapi mending sudah ada efek benturan energi. Jadi wis peka lah, titik-titik wis peka. Tapi terus semangat belajar. Sekarang kita lanjut nang sisih kuwi iki lur, sing ganteng dhewe lur. Mas Yudi. Ini pendapat Mas Yudi gimana ini? Kalau awal mulanya itu ya panas. Di muka ini panas sebelah tadi. Panas sebelah. Sebelah kiri muka ini panas. Terus agak burem itu jenis hewan sih, cuman nggak jelas. Oh, yang dilihat jenis hewan. Cuman nggak jelas. Jadi tadi prosesnya ya didengerin sendiri ya teman-teman. Ini tadi tetap benturan dulu kan? Iya. Benturan dulu panas segala macam. Terus nggak tahu tangan gerak sendiri. Tangan ngasih isyarat. Nah itu tadi lur pembelajarannya harus kita gali. Tadi kan kalau Mas Midun masih gelap itu sebenarnya ada bentrokan. Nah itu berarti kita harus ada tindakan. Berarti kodamnya belum welcome, belum menerima lah. Nah ini tadi Mas Yudi sudah agak sedikit bisa mendalami karena latihannya kan udah dari kemarin-kemarin. Jadi begitu dia sudah menggunakan gerakan isyarah yang dituntun oleh kontak karomah itu tadi, baru dia buka, mengizinkan walaupun nggak lama ya. Dan yang dilihat apa? Sejenis hewan. Cuma nggak jelas apa gitu. Yang dilihat tadi di sini sejenis hewan. Jadi tadi yang ngundang ya Mas Yudi sendiri ya. Diundang, didatengin ke sini. Yudi udah ada peningkatan karena sudah bisa melihat tadi yang diundang itu kodamnya berbentuk seperti hewan, tapi belum jelas lur, belum jelas
hewannya itu seperti apa. Nah itu belum jelasnya juga, besok harus digali kembali. Ada faktor apa? Mungkin kita kurang apa lagi untuk mendeteksi itu tadi sampai bisa loh, intinya seperti itu. Terus ada lagi. Jadi ketika Mas Yudi ini mengundang, jadi datangnya itu kayak kilat curut gitu, terus muncul kayak, jadi yang muncul itu kabut halus. Memang makhluk gaib itu kalau kita lihat secara real itu nggak bisa lur ya, kita hanya sebagai gambaran aja. Jadi nanti si kabut itu akan membentuk sebuah hewan, entah sebuah apa, jadi yang bentuk itu. Jadi memang kalau bangsa jin atau bangsa halus itu yang bisa melihat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin hanya dikasih gambaran ini tadi, seperti ini tadi. Jadi biasanya ketika kita undang, memang kalau makhluk-makhluk jin seperti itu memang bentuknya kayak kabut. Nanti dia akan berubah dengan sendirinya. Jadi bentuknya seperti apa dia akan berubah. Nah, itu yang kita tangkap. Nah, dan wujud asli dari bangsa jin itu yang tahu hanya Allah. Kita nggak bisa tahu. Kita hanya bisa mengira-ngira menurut apa yang kita lihat, gitu aja. Jadi ini untuk pembelajaran keselanjutnya ya teman-teman ya. Nah ini masih tahap ya, ini tadi ada yang belum kebuka, ada yang sudah mulai terbuka. Tetap harus semangat belajar lagi. Mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.